Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Nan Adil dan Bijaksana, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan terukur oleh para arsitektur, apalagi sama tukang bubur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, dan seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang. Minadz zulumati ilan nur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada orang yang lebih besar jasanya kepada kita selain kedua orang tua kita. Karenanya berbakti kepada keduanya menjadi sebuah keharusan bagi kita. Loh, kenapa? Kenapa berbakti kepada kedua orang tua menjadi sebuah keharusan bagi kita? Tentu jawabannya, karena tidak ada orang yang berani berbuat maksiat kepada kedua orang tua kita, kecuali orang tersebut memiliki sifat buruk dan kasar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul-rasulnya serta para ulama-ulama dari Nabi Adam alaihi salam sampai saat ini menekankan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita dan akibat dari mendurhakainya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan beriringan dengan pengesahan dan penyembahan kepada Allah. Loh, buktinya apa? Buktinya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak kamu. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah firman Allah tentang birrul walidain. Kemudian dari ayat ini banyak perintah Allah. Ada banyak perintah Allah untuk kita semua. Yang pertama yaitu perintah untuk menyembah Allah, dan yang kedua yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimanakah cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, dilarang mengatakan kepada keduanya hus, karena akan menyinggung perasaannya. Bukan hanya itu saja, melawan, mencaci maki itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar bagi seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 90. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena tentu merekalah yang telah melahirkan kita. Merekalah yang telah memelihara dan mengasuh kita. Dan merekalah yang telah mendidik kita dengan baik sejak kita kecil hingga bisa sampai saat ini. Seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan di dalam perutnya. Kemudian beliaulah yang selalu mempersiapkan atau memperhatikan kita dari berbagai penyakit. Beliaulah yang selalu mempersiapkan kita ketika kita makan dan minum, dan berjaga ketika kita tidur. Sedangkan bapak kita, ayah kita yang mencari nafkah dan rezeki yang halal dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Beliau menghadapi panas dan hujan tanpa menghiraukan badai, hujan yang mengguyur tubuhnya dan panas yang membakar kulitnya. Masya Allah. Jika kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh, sukses di dunia dan di akhirat kelak. Dan orang tua kita pun akan bangga dan ridho terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian uraian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Beri kelapa campur madu, oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka nggak akan laku, anak berbakti jadi rebutan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.